Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi mobile yang bernama Sistem Manajemen Inventory. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, M. Dava Dwi Saputra, lalu selanjutnya ada Dava Ahmad Al-Fajri, lalu yang ketiga ada Giri Hoirul Ahmad Afandi. Oke, di sini kita langsung saja melihat ya aplikasi sistem manajemen inventory. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan. Jadi di sistem manajemen inventory ini tuh terdapat 3 role. Yang pertama ada role sebagai admin gudang. Nah, di admin gudang tuh ditanggung atau yang mengerjakannya oleh saya sendiri, M. Dava Saputra. Lalu yang kedua ada bagian PIC, yang PIC ini tuh kan dijelaskan dan ditanggung oleh Dava Ahmad Al-Fajri. Dan yang terakhir ada kepala gudang yang atau yang sudah ditugaskan oleh Giri Hoirul Ahmad Afandi. Di sini saya akan menjelaskan di bagian user sebagai admin gudangnya terlebih dahulu. Ya, di sini isi ada username dan passwordnya. Di sini saya akan mengisikan admin passwordnya yaitu admin 123. Di sini klik masuk. Oke, ketika sudah masuk di sini kan ada beberapa uh, menu lah gitu. Ada dashboard. Di dashboard ini tuh ada nama dari user adminnya itu sendiri dan ringkasan inventory. Di situ ada sebuah card yang berisi total barang, total supplier, menunggak profile dan total pengguna. Di sini juga ada statistik aktivitas inventory. Oke, di sini lanjut ke fitur barang. Oh iya, di sini menggunakan navigasi bottom juga. Nah, di menu data barang ini ada berapa data barang yang sudah diinput untuk sebagai berikut. Di sini tuh ada bisa tambahkan barang. Nah, ditambahkan barang ini tuh bisa menginput beberapa data gitu, misalkan dari kode barang. Misalkan mau ngisi 001, terus nama barangnya misalkan galon. Misalkan ininya alat berat. Jadi sebenarnya consumable. Ininya box, suppliernya CV. Nah, dari data-data ini tuh nanti ada gitu form buat input dari supplier lokasi gitunya. Jadi punya form input sendiri. Dan jumlah stoknya kita coba isi 2, kondisinya baik. Deskripsinya opsional, di sini isi misalkan ini adalah galon. Langsung klik simpan dan akan ada notifikasi data barang berhasil disimpan. Di sini tuh sudah terbaca ya di sini 001 nama barangnya, stoknya 2, kondisinya baik. Oke, di sini akan lanjut ke fitur data masternya atau master data. Di situ nah baru terlihat di sini ada kategori satuan, jenis barang, lokasi, supplier, pengguna. Di kategori ini tuh bisa menginputkan kategorinya yang tadi tuh yang ada di barang tadi. Misalkan di sini saya akan menambahkan kategori misalkan kategori barangnya apa ya? Keras misalnya. Nah, sudah terdeteksi ya di sini. Di sini juga terdapat kerut untuk bisa ganti misalkan menjadi apa ringan atau apa kategorinya. Terus bisa terubah, bisa juga bisa dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Oke, di sini kembali ke kelola kategori. Di satuan juga sama, tampilannya seperti ini. Dan ketika input pun hasilnya sama gitu, akan menjadi seperti ini. Dan berbasis curve juga bisa edit dan bisa hapus. Untuk kelola jenis barang juga kurang lebih sama. Oke, bisa berbasis curve juga, bisa edit dan hapus. Di sini supplier juga sama tuh. Cuma kalau di supplier ini tuh dia nama inputnya tuh nama supplier, kontak, alamat, berbasis cloud juga. Pengguna, pengguna ini tuh user yang memakai aplikasi ini. Jadi si admin gudang tuh bisa nambahin tuh nama lengkap, username, password, dan role-nya tuh apa. Di sini tuh ada 3 kan. Role-nya tuh sebagai admin inventory, PIC, kepala gudang. Ini juga berbasis cloud. Kalau di lokasi, inputnya tuh nama dan keterangan lokasinya. Ininya juga berbasis cloud. Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan di data barang juga di sini bisa berbasis cloud juga, misalkan ini galon, misalkan jadi galon 2, bisa ini bisa diedit juga dan bisa di-delete juga nantinya. Oke, lanjut di master data sudah selesai, langsung ada fitur
approval itu sebenarnya, menyambung lah dari PIC nantinya yang dijelaskan oleh Dava Ahmad. Jadi ketika, PIC-nya tuh meminjam barang, si, apa namanya itu, histori peminjamnya tuh akan kedetek di sini gitu. Misalkan peminjaman alat, laptop Dell, Latitude, kali satu. Nah, si laptop Latitude ini tuh adalah nama barangnya dan kali satu ini tuh jumlah barang yang dipinjamnya. Diajukan oleh Budi Santoso. Nah, ini tuh bisa nolak dan setuju. Misalkan saya klik setuju, nah, otomatis si profile itu menghilang. Nah, di situ ada beberapa laporan ya. Sebenarnya ini juga nanti ada di apa namanya, role dari kepala gudang. Di sini ada beberapa laporan aktivitas, laporan barang, laporan peminjaman, laporan pembelian. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Di sini sudah bertambah ya, tadi diinputkan ke total barang, total supplier, dan lain-lain. Di sini ketika klik pengaturan, maka akan muncul nama penggunanya, admin utama, admin inventory, role-nya admin inventory, dan bisa keluar. Apakah Anda akan ada checkbox di sini? Message board maksudnya. Batal atau iya, ketika klik iya, maka akan kembali ke halaman form login. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan singkat ya terkait codingan-codingan tersebut dari crowd-nya ya. Jadi kan ada banyak tuh, ada barang, ada crowd barang sampai apa itu transaksi kategori, pokoknya banyak lah dari dashboard juga. Nah, codingannya tuh di mana? Logiknya tuh dari mana? Nah, dari sini dari DAO ini. Di DAO ini tuh jadi di codingan itu untuk menjelaskan data atau crowd oleh admin yang berpusat pada DAO ini. Jadi kami menggunakan library room database atau yang bisa disebut SQLite. Fungsinya tuh untuk meng-create tambah data dan update, delete, approval data dikelola langsung menggunakan anotasi natif seperti insert lah, terus ada update atau query untuk manipulasi data inventaris di penyimpanan lokal handphone. Di sini tuh ada barang DAO, di sini juga query-nya banyak, ada insert, select, update, delete, barang hilang juga sama, terus barang rusak juga ada. Di sini jenis barang ada, kategori ada, lokasi, peminjaman, pengembalian, permintaan spare part, riwayat DAO, satuan, user DAO. Nah, selain itu juga di sini tuh ada eh, sedikit komponen UI ini di bagian. Nah, di sini ada menu master juga. Ini ada sedikit bagian penggunanya dari admin itu sendiri, dari menampilkan dashboard dan lain-lain. Dan di sini ada entitasnya juga. Nah, di sini ada logiknya juga sedikit di inventory repository ini tuh. Tuh, misalkan di sini apa namanya? Mana ya? Ke master satuan, jenis barang. Ini tuh semuanya terintegrasi di DAO ini. Bisa dilihat seperti ini. Oke, di sini ada package UI. Di situ ada admin ya. Ada beberapa package dari approval, barang, dashboard, laporan, master, supplier. Yang isinya tuh masing-masing tuh ada fragmen. Ya, fragmen itu kayak berupa UI-nya lah gitu. Dari desain yang sebelumnya. Dashboard, dashboard. Selain itu juga di yang lain-lain juga seperti gudang, PIC, itu punya fragmennya masing-masing dari dashboard, peminjaman. Terus yang gudang tuh punya monitoring fragmen juga. Jadi itu tuh sebagai UI-nya nantinya. Sebagai kerangka UI yang sudah, apa namanya, sudah ada gitu hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita membahas UI, dan sebelumnya sudah kita membahas query database dari DAO, di sini juga ada datanya atau recordnya langsung menggunakan SQLite. Nah, di situ ada database ya, berupa data barang yang hasilnya seperti ini. Ada beberapa kolom, ID, nama, kontak, alamat. Di sini barang hilang juga. Untuk barang hilang nggak ada, barang rusak seperti ini. Oke, kan sebelumnya kita menginputkan apa galon kan di sini tuh ada di barang itu muncul ID-nya 8, kode 88. Sudah sesuai lah gitu sama yang saya inputkan sebelumnya ini adalah galon. Terus kita tuh nambahin apa tadi tuh naik kategori.
sini juga sudah kebaca gitu datanya tuh kabel di lokasi juga ada, semua user ada, itu di bagian inspection di database ini tuh sebagai record datanya gitu, kita bisa membaca data yang sudah terinput oleh pengguna. Oke, mungkin hanya itu saja. Untuk penjelasan selanjutnya di PIC akan dijelaskan oleh Dafa Ahmad Al-Fajri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya kerjakan pada sistem manajemen inventory ini, yaitu eh, sistem PIC. Kita coba masukkan username dan passwordnya. Kita coba masuk. Nah, di sini dengan nama Budi Santoso terdapat peminjaman saya, peminjaman spare part, menunggu approve, dan selesai. Kita coba ke peminjaman alat, kita klik plus atau tambah. Nah, di sini kita akan mencoba meminjam salah satu alat dari ini. Kita ambil contoh galon ya, yang telah tadi dimasukkan oleh rekan saya. Kita masukkan jumlahnya satu aja. Dan di sini juga kita bisa pilih tanggal untuk kapan-kapannya. Kita klik OK. Lalu untuk keterangannya kita kosongkan saja. Nah, terdapat dilihat di sini sudah ada notifikasi atau data peminjaman alat tersebut dan tulisannya menunggu karena masih belum diakses oleh admin. Selanjutnya kita ke peminjaman spare part. Kita klik tanda plus. Nah, sama seperti sebelumnya di sini tuh kita akan meminjam salah satu dari spare part ini. Kita contoh proyektor Epson. Kita masukkan jumlahnya 2. Untuk keterangannya masukkan contoh. Kita coba ajukan. Nah, dapat dilihat dari permintaan spare part pun ada proyektor Epson 2, statusnya sedang menunggu. Kita coba kembali ke beranda. Nah, kita akan keluar dan kita akan kembali ke bagian admin untuk mensetujui apa yang telah kita ajukan, minjam dan pinjaman alat dan spare part. Kita masuk ke admin. Kita coba ke si approval. Nah, di sini sudah ada ya untuk barang yang kita pinjam tadi, permintaan spare part dan peminjaman alat. Dan kita di sini akan mensetujui. Setujui, setujui. Nah, lalu kita kembali keluar dan akan masuk kembali ke bagian PIC. Kita masukkan PIC dengan passwordnya. Kita coba lihat status dari peminjaman alat. Dapat dilihat dari status peminjaman alat tersebut telah disetujui ya. Untuk barangnya yang galon tadi, peminjaman alat disetujui. Lalu kita ke permintaan spare part pun telah berhasil disetujui. Ya, sama seperti sebelumnya. Lalu kita ke pengembalian alat. Nah, di pengembalian alat kita coba klik plus. Nah, kita masukkan alat apa yang ingin kita kembalikan. Contohnya kita galon yang tadi. Di sini pun kita bisa mengatur kondisinya apakah baik, rusak, dan hilang. Kita masukkan kategori baik. Untuk keterangannya kita juga ketikkan baik, kembalikan.
Nah, pengembalian alat pun telah berhasil dikembalikan. Lalu terakhir kita ke histori aktivitas. Nah, di sini pun eh, tercantum apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user atau PIC tersebut. Contohnya kita ada pengembalian alat yang tadi, login ke aplikasi, mengajukan permintaan spare part, mengajukan peminjaman alat, lalu login, dan lain sebagainya. Lalu kita akan coba keluar. Baik, selanjutnya untuk penjelasan kodenya di PIC pada bagian dashboard fragment. Nah, ketika user dengan peran PIC mengajukan atau mengembalikan barang, alur kodenya ditangani di dalam folder UI garis miring PIC. Komponen UI di peminjaman list fragment akan menangkap aksi user lalu meneruskan datanya ke peminjaman view model. View model ini bertugas memproses logika bisnis sebelum akhirnya memperbaiki status transaksi tersebut ke database lokal. Mungkin cukup sekian, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gary. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan di aplikasi sistem manajemen inventory ini. Saya mengerjakan di bagian kepala gudang. Oke, di sini pertama-tama kita akan login terlebih dahulu, yaitu username-nya gudang 1 dan passwordnya yaitu gudang 123. Masuk. Nah, setelah masuk di bagian ini, kita masuk ke dashboard ya, halaman utama. Di sini ada di bagian atas ada nama yaitu Herman Kepala Gudang. Nah, di sini adalah ringkasan gudang ya, apa saja yang ada di bagian gudang. Di sini ada 6 barang ya, dan 1 barang rusak, 0 barang hilang, dan 0 juga menunggu approval. Nah, di bagian sini tuh hanya segitu, dan masuk ke bagian monitoring. Oke, di bagian monitoring ini, hanya monitoring inventory ini, kita melihat status barang dan kode barang, yaitu contohnya yang tadi telah ditambahkan ya di bagian admin tadi tuh, atau PIC, yaitu yang pertama ada kode barangnya 001 galon 2 ya. Stoknya di sini ada 2. Nah, yang di atasnya itu sebagian dari barang-barang lain. Ini itu adalah galon 2 ini adalah hasil inputan dari ya, admin atau PIC tadi. Baik, masuk ke bagian laporan. Nah, di menu laporan ini ada beberapa menu ya. Yaitu yang pertama kita akan buka di laporan barang. Nah, di laporan barang ini adalah berbentuk seperti nota ya, yang bisa kita cetak ya. Di sini laporan barang, contohnya ada laporan barang, ada kode barang dan nama barang, serta stok dan kondisi barang. Contohnya yang paling baru tadi ditambahkan yaitu 001 galon 2, stoknya 2, kondisinya baik. Itu. Nah, di sini kita bisa bagikan atau cetak laporan. Kita klik, nah setelah klik kita akan disimpannya menjadi PDF, nanti bisa dicetak manual ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, udah di save, kita kembali lagi. Nah, setelah di laporan barang, kita kembali masuk ke menu laporan peminjaman. Nah, di bagian laporan peminjaman ini sama, halnya berbentuk nota ya. Di peminjaman itu status peminjaman seperti PIC tadi ya. PIC tadi meminjam barang kepada bagian admin, yaitu contohnya yang terbaru yaitu galon 2 dengan 1 barang ya. PIC-nya bernama Budi Santoso. Di sini tanggal pinjamnya yaitu 7 Juli 2026 dan statusnya selesai karena tadi udah di-approve juga kan sama adminnya. Ada status selesai, di sini tuh ada status disetujui dan ada status harusnya ada status menunggu ya. Di sini yang tadi sebelum di ACC itu ada menunggu.
Sama di sini juga halnya bisa dibagikan atau dicetak ya, seperti tadi. Baik, cukup kembali kita masuk ke laporan pengembalian. Menu laporan pengembalian sama, di sini juga hanya berbentuk laporan saja kan, nota. Di laporan pengembalian ini apa yang telah dikembalikan oleh PIC tadi masuk ke laporan di sini, yaitu contohnya ada galon 2, tanggal kembali itu 7 Juli 2026, kondisi baik dan keterangannya baik juga. Sama halnya di sini juga bisa dibagikan atau dicetak ya. Oke, cukup, kita kembali lagi. Nah, terakhir ada laporan aktivitas. Kita klik, oke. Nah, di laporan aktivitas ini kita bisa melihat ya, bisa melihat aktivitas apa saja yang dikerjakan oleh user ya. Contohnya yaitu saya sendiri, yaitu Herman Kepala Gudang, login ke aplikasi. Dan tadi ada PIC yaitu Budi Santoso mengembalikan alat. Di bawahnya juga ada login ke aplikasi dan tertera juga ya tanggal dan waktunya ya. Oke, bisa dibagikan dan dicetak laporan juga ya, di bagian sini juga sama. Oke, kita kembali. Nah, untuk di bagian saya itu di bagian kepala gudang menunya hanya segitu ya. Kita bisa ke set ke pengaturan yaitu keluar. Nah, kita klik keluar, ada pop up ya, notifikasi muncul, konfirmasi keluar sama. Ya, oke, kita klik oke. Nah, jadi aplikasi ini hanya untuk memonitor barang secara efisien tanpa membuat aplikasi lemot ya. Kami menggunakan Recycle View, yaitu di sini saya akan menjelaskan kodenya. Jadi alur kodenya itu ada data list barang dari database dikirim ke kelas adapter ya. Dari kelas adapter tuh di dalamnya, di dalam monitoring fragment juga dan gudang dashboard fragment, fungsi OneCreate View Holder digunakan untuk menempelkan layout baris yaitu XML item. Sedangkan fungsi OneBind View Holder bertugas untuk menyuntik data, teks atau status barang ke dalam elemen UI. Nah, secara dinamis saat halaman di scroll ya. Tadi. Lalu folder laporan terdapat file laporan detail fragment, laporan fragment, dan laporan view model. Mungkin pada codingan ini menjelaskan hal ini tuh menyimpan PDF ya, yang seperti tadi ya, setelah dicetak atau dibagikan itu menyimpan PDF untuk dicetak manual ya. Menggunakan content resolver ke alamat yang dipilih oleh user secara langsung. Mungkin penjelasan untuk aplikasi dan kodenya dari kelompok kami itu dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.